Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Fatur Rahman Sodik dengan NIM 1052400818. Di sini saya akan menjelaskan tentang exception, try catch, finally, dan UML diagram kelas dasar. Langsung saja ke exception. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan komen yang ada di VS Code. Apa itu exception? Jadi exception ini adalah kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Kesalahan dijalankan. Nah, ini exception. Misalnya contohnya itu misalnya user disuruh input angka tapi mengetik huruf, tapi menginputkan huruf, exception itu akan terjadi. Nah, exception ini menggunakan try dan catch. Nah, untuk try ini jadi artinya ini try ini kayak coba jalankan kode ini, terus di dalam try ini kita bisa menulis kode yang memungkinkan error gitu. Kode yang memungkinkan terjadi error gitu. Langsung di bawahnya itu ada catch. Catch ini untuk menangani error atau menampilkan pesan yang mudah dimengerti. Ya, pesan yang mudah dimengerti. Nah, kalau misalnya try-nya error, kode ininya error, nanti akan langsung ke catch, akan memunculkan pesan misalnya misalnya inputannya menggunakan integer, tetapi user malah menginputan berupa huruf, dan itu akan terjadi error. Nah, langsung ke catch ini langsung memunculkan misalnya pesannya inputan Anda salah, Anda harus mengisi dengan angka, misalnya kayak gitu. Langsung ke finally. Nah, ini finally ini di bagian terakhir. Finally ini selalu dijalankan mau error atau tidak di try catch-nya. Kita bikin kayak gini aja. Sekarang kita coba implementasi try catch ini. Kita menggunakan inputan scanner. Import scanner. Kita akan membuat scanner baru. Scanner dikurang n. Nah, kode ini kita bungkus pakai tray. Misalnya kita akan masukkan angka. Next. Kita bikin kayak gini. Terus angka.
Nah, sekarang kita akan buat cache-nya. Membuat cache. Bentar. Nah, cache ini dijalankan apabila tray-nya error. Misalnya kita bikin kayak gini. Nah, langsung ke finally. Nah, finally ini sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi apapun yang terjadi di tray cache, mau error ataupun tidak, finally tetap dijalankan. Kita finally-nya kita tutup inputan, close, dan inputan selesai. Nah, ini udah kita coba compile. Mungkin ini bentar, ini kayaknya kurang spasi. Kita compile ulang. Nah, di sini masukkan angka, misalnya 3. Nah, ini langsung ke inputan selesai. Kita coba dengan memasukkan huruf. Misalnya kita akan memasukkan huruf S. Error. Inputan harus berupa angka. Nah, ini error, langsung cache-nya langsung jalan. Error, inputan harus berupa angka. Nah, untuk ini, untuk finally, input close, dan ini inputan selesai akan selalu dijalankan, baik error maupun tidak error. Nah, jadi fungsi tray ini, isi kode di dalam tray ini, kode yang memungkinkan terjadi error, disimpan di dalam tray. Kalau cache, ini pesan apabila tray-nya terjadi error akan dijalankan cache. Nah, untuk finally, untuk penutup, apabila tray cache error ataupun tidak error, finally tetap dijalankan. Mungkin itu untuk pembahasan exception. Kita lanjut ke UML diagram kelas dasar. Kita coba kecil. Nah, sip. Oke, baik. Ini baik, di sini saya sudah membuat kelas diagram sistem peminjaman buku. Jadi diagram ini menggambarkan struktur sistem peminjaman buku yang terdiri dari 4 entitas utama, yaitu anggota, petugas, buku, dan pinjam sebagai penghubungnya. Terus anggota menyimpan data orang yang meminjam buku. Atributnya meliputi ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal daftar, dan metodenya insert data dan update data. Mungkin hampir semuanya menggunakan metode insert data dan update data. Nah, ini untuk petugas menyimpan data staf yang melayani transaksi. Terus untuk buku, berisi informasi buku yang tersedia seperti ID buku, judul, deskripsi, dan penulis. Nah, pinjam ini adalah entitas sentral yang mencatat transaksi. Jadi ini menghubungkan anggota, petugas, dan buku. Di dalamnya tercatat tanggal pinjam dan tanggal kembali. Semua kelas ini memiliki metode yang sama, yaitu insert data dan update data. Nah, untuk penjelasan relasinya, anggota ke pinjam, satu orang anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman. Untuk petugas ke pinjam, satu petugas dapat melayani atau menangani banyak transaksi peminjaman. Untuk buku ke pinjam, ini menunjukkan sistem mencatat peminjaman per item buku. Jika meminjamkan 3 buku, maka akan ada 3 baris data peminjaman. Kesimpulannya, inti dari sistem ini adalah keteraturan dengan menjadikan tabel pinjam sebagai pusatnya. Perpustakaan dapat melacak dengan pasti siapa yang meminjam buku, kapan batas kembalinya, dan siapa petugas yang bertanggung jawab, sehingga risiko kehilangan buku atau kesalahan data bisa diminimalisir.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.